ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wasyuh, fa innahu da'a man qablakum fastahallu maharimahum wa safaku dima'ahum wa qatta'u arhamahum." Jauhilah oleh kalian sikap syuh. Syuh itu adalah pelit dalam masalah yang wajib. Ya, kalau bakhil itu pelit secara umum, tapi kalau syuh itu kikir, pelit sampai urusan yang wajib pun pelit dia. Maka ini sikap syuh namanya. Dan orang yang seperti itu namanya syahih. Pelit padahal wajib nafkahi tapi dia berpelit dengan nafkahnya, bahkan enggak menafkahi, makin syahih, bakhil syahih. Iyyakum wasyuh. Jauhilah oleh kalian, kata Nabi SAW, jauhilah oleh kalian sikap syuh ini. Fa innahu da'a man qablakum. Jadi itu yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab sebelum kalian. Fastahallu maharimahum. Karena pelitnya itu mereka akhirnya sikap pelit itu berefek pada menghalalkan yang haram. Ya, sikap pelit dalam urusan kewajiban menjadikan yang haram dihalalkan. Fastahallu maharimahum wasafaku dima'ahum, dan menumpahkan darah mereka gara-gara pelit. Wa qatta'u arhamahum, dan memutus tali rahim gara-gara pelit. Padahal kadang-kadang pelit itu dianggap biasa oleh sebagian orang. Pelit yang dimaksud sini pelit padahal wajib dia menunaikan, tapi dia berpelit dengan itu. Itu bisa efeknya besar.
yang haram dihalalkan, darah bisa tertumpah, dan tali rahim bisa terputus. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian juga dalam hadis lain yang diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud rahimahumullah, iyyakum wadh-dhulm fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian sikap berbuat zalim. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Sementara di hari kiamat itu kita membutuhkan penerangan. Maka karena berbuat zalim di dunia, maka efeknya kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan di hari kiamat, yaitu penerangan dan hidayah. Juga dalam hadis ini disebutkan wa iyyakum wasyuh juga, yaitu jauhilah oleh kalian sikap pelit. Tayyib. Dan sikap zalim, sikap pelit itu kan menunjukkan qaswatul qalb, kerasnya hati. Seandainya hati itu lembut, maka dia tidak akan mau berbuat zalim. Seandainya hati itu lembut, tidak keras, maka dia akan menderma dan memberi. Selama ikhlas, banyak orang yang hatinya luluh karena infak, atau tadinya keras tapi dia cairkan kekerasan hatinya itu dengan mendekati orang miskin, anak yatim, dan menderma mereka, maka luluhlah hatinya, jauh dari sifat bakhil. Maka seseorang yang memiliki sifat bakhil, pelit, syuh, maka itu menunjukkan ada kekerasan di hatinya. Ya. Jika hati seseorang mengeras, maka jangan bertanya setelahnya tentang tiadanya kasih sayang. Tidak dia menyayangi yang kecil, tidak pula dia menghormati yang besar. Ya. Kalau memang sudah keras kalbunya, ini terjadi. Orang kalau sudah keras kalbunya, tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar, lebih tua, syekh atau orang yang lebih tua. Dan qaswatul qalb itu kadang tidak kelihatan di normal hari yang tidak ada masalah, tapi baru kelihatan di masa kemelut atau di khusumah, pertengkaran, perselisihan. Itu baru tampak. Maka kalau kita mungkin mau tahu lebih persis seberapa keras qalbu kita, maka coba lihat ketika kita sedang berselisih sama orang. Dan juga kalau kita mau mengetahui seberapa keras qalbu dia, maka lihat bagaimana ketika dia berselisih dengan orang lain. Maka di situ tampak keaslian kalbunya. Seseorang bisa menutupi segala keburukan di kondisi normal, namun keaslian akan memuntahkan dirinya ketika terjadi prahara dan perselisihan. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka kajian ini tentang efek keras hati, ya, efek keras hati. Dan di antara bentuk keras hati dan akan ada efeknya di hari kiamat, yaitu memisahkan antara orang tua dengan anaknya atau ibu dengan anaknya, yang merupakan bentuk pemutusan tali rahim yang terburuk. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, "Man farraqa bainal walidati wa waladiha
farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara walidah ibu dengan anaknya, anak kandungnya, maka Allah Ta'ala akan memisahkan antara dia dengan kekasihnya di hari kiamat. Ya. Kenapa dimasukkan hadis ini dalam masalah qaswatul qalb? Karena memisahkan orang tua dengan anaknya tanpa hak itu tidak mungkin kecuali diputuskan atau dilakukan oleh orang yang keras hatinya. Entah karena hasad, entah karena kemarahan, entah karena arogansi, dan seterusnya. Sejelek-jelek penjahat umumnya tidak akan tega untuk memisahkan orang tua dengan anaknya. Maka penculikan itu tidak mungkin terjadi kecuali dari orang yang kalbunya sangat keras. Gak mungkin terjadi kecuali dari kalbunya yang sangat keras. Pencuri kelas kakap sekalipun mungkin gak bakal melakukannya. Tetapi kalau sudah level memisahkan, menculik anak dari orang tuanya atau memisahkan orang tua dari anaknya, maka ini tanpa hak, maka ini lebih keras daripada pencurian dari segi kalbu ya. Adapun dari segi kerugian itu relatif. Ya. Maka di sini ada sebuah riwayat dari Ad-Darimi rahimahullah, dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli. Beliau berkata, anna Aba Ayyub kana fi jayshin fafurriqa baina as-sibyani wa baina ummahatihim fara'ahum yabkun faja'ala yaruddu as-sibyan faja'ala yaruddu as-sabiyya ila ummih. Ya, Abu Ayyub itu berada di tengah-tengah pasukan. Ya, jadi ini setelah medan perang, mungkin tawanan dan semisalnya, maka mengumpulkan para tawanan. Fa furriqa baina as-sibyan wa baina ummahatihim. Maka karena menang perang, ini ada tawanan banyak, maka dipisahkan antara anak-anak dengan ibu-ibu mereka. Ibu-ibu pada ngumpul, anak-anak ngumpul di blok yang berbeda. Fara'ahum yabkun. Maka Abu Ayyub melihat anak-anak ini mereka pada menangis. Faja'ala yaruddu as-sabiyya ila ummih. Maka Abu Ayyub pun mengembalikan anak itu ke ibunya. Wa yaqul, dan berkata Abu Ayyub, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa bainal ahibba'i yaumil qiyamah. Siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah Ta'ala akan pisahkan antara dirinya dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat. Ahibbah itu baik orang tua, anak, saudara, istri, suami, dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka di sini di masa-masa atau di konteks perperangan dan penawanan lawan perang, itu kan konteks kekerasan sebenarnya, maksudnya medan yang keras. Bukan konteks yang enak kita duduk di masjid seperti ini, tapi konteks peperangan, sesuatu yang tidak ringan, berat. Yang mana biasanya para pasukan itu akan mengalami atau akan memasang sisi keras pada dirinya untuk menang. Namanya perang. Nah, namun Abu Ayyub kendati pun dalam konteks yang keras seperti ini, beliau tetap melembutkan kalbunya jika memang tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla untuk kekerasan hati. Maka tetap melembutkan hatinya dengan mengumpulkan anak-anak itu ke ibunya. Maka di sini kita lanjut ke poin-poin sesuai dengan tema. Efek kerasnya kalbu. Efek kerasnya kalbu. Kita mulai dari yang pertama,
tidak merasa simpati atau empati kepada muslim yang kesulitan. Ya. Tidak ada empati. Tidak ada perasaan iba terhadap sesama muslim yang kesulitan, yang kena musibah, yang bersimbah darah, yang air matanya tumpah, itu tidak ada rasa, tidak ada resep. Ya. Yang kemudian untuk nonton film bisa nangis. Subhanallah. Nonton India menangis, laki-laki. Nonton Korea nangis, ini perempuan. Ya. Film-film India itu kan ngerusak akal, ngerusak pikiran dan akal laki-laki. Dan film-film Korea itu ngerusak akal dan pikiran perempuan. Lebih bobrok lagi, suka India juga, suka Korea juga. Ini menjama antara dua keburukan, rusak beneran. Namun tidak ada survei sayangnya, tidak ada riset tentang ini secara khusus. Karena tontonan sebagaimana mengacaukan banyak anak-anak muda sekarang, maka tontonan seperti drama-drama seperti itu juga mengacaukan pikiran dan memberikan contoh-contoh yang buruk, baik dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam pergaulan, dan dalam akhlak pada umumnya. Maka anak-anak sekarang itu sangat mudah untuk meniru keburukan karena tontonan dan pergaulan. Dan kalau kita apalagi zaman sebagian bapak-bapak di sini dulu, mungkin nonton TV seminggu sekali dan itu pun di rumah tetangga. Mungkin. Ya Pak ya, dulu ya. Itu pun numpang di rumah tetangga. Dan gak kepengaruh dengan itu. Maksudnya karena gak banyak masukan akan hal itu. Fantastis sampai bela-belain lapar-laparan dan nunggu iklan demi nonton itu. Berharga namun tidak masuk karena gak banyak contoh. Kalau sekarang sangat mudah anak-anak dapat contoh karena masukan itu banyak. Contoh itu banyak. Ya. Dan boleh dibilang kalau kita bandingkan dengan masa-masa tahun-tahun lampau dulu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, simpati dan perasaan iba, peduli terhadap sesama di samping rumah, di tetangga itu enggak kayak sekarang. Berbeda. Karena dosa. Di antara penyebabnya paling besar dosa, Pak. Karena kalbu jadi tertutup. Ya. Sekarang coba jujur aja, kita itu ngelihat orang miskin sekarang beda dengan kita dulu tahun 90-an ngelihat orang miskin. Boleh jadi ya karena salah kita, dosa kita juga, tapi salah si orang miskin juga gitu loh. Karena kadang-kadang tidak pada tempatnya, atau terlalu banyak, atau variannya kebanyakan, dan semuanya sepakat miskin padahal sebagiannya nggak miskin. Jadi kita nggak mau ketipu. Nah itu jadi sekarang itu subhanallah ada perbedaan mindset dan sikap. Dosa kita juga mungkin, dosa mereka para penipu juga mungkin. Itulah sebabnya. Gara-gara dosa, simpati kita dan empati kita itu menurun. Ya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, ada orang-orang yang maknanya adalah ada orang-orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Enggak mau melihat kemaslahat kaum muslimin ini butuh apa sekarang. Termasuk efek dosa. Melihat kaum muslimin itu mereka lebih banyak ke berita dibandingkan ke Al-Quran dan Sunnah. Kita enggak peduli dengan itu, maka berarti ada sesuatu nih. Karena itu adalah musibah yang bisa jadi lebih besar daripada musibah ekonomi. Tapi sekarang kalau kita lihat, Anda perjalanan ke sini aja maghrib, jalan ramai enggak Pak? Ramai, wallah ramai. Tapi di mana mereka sholat? Kalau kita mau pakai level husnudzon, ya nanti di rumah sholatnya. Betul, tapi apakah husnudzon ini pada tempatnya? Sementara kenyataannya
Banyak kaum muslimin Indonesia yang memang tidak sholat, bukan bolong lagi sholatnya, tidak sholat. Gimana mau husnudzon ketika kita melihat banyak enggak sholat? Sedih enggak hati kita? Ya sedih, Pak. Bahkan boleh jadi tukang parkir masjid, boleh jadi tukang bangunan, tukang kuli yang membangun masjid, tapi enggak sholat. Gimana enggak sedih? Ya. Kalau kita enggak sedih akan hal ini, berarti kita enggak peduli sebenarnya sama akidah dan amaliyah kaum muslimin. Ya. Jangan kita tuh pedulinya cuma masalah politiknya kaum muslimin, masalah ekonomi. Itu masalah kesekian. Sebelumnya adalah akidah dan juga amal. Itu dulu. Kalau ternyata simpatinya kita atau rasa ibanya kita kepada kaum muslimin dari segi material dan politik saja, dan itu yang dijadikan contoh utama, justru itu ada yang salah dengan mindset kita sebenarnya. Apakah politik dan juga materi itu segalanya untuk dunia? Justru kebangkrutan politik dan kebangkrutan material itu berawal dari akidah yang tidak salah, yang tidak benar, dan juga mungkin amalannya enggak benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala hukum dengan itu. Jadi kadang kita itu menggaruk di bagian yang tidak gatal. Ya, kita tahu gatal, kita tahu sakit, tapi bukan bagian gatal yang digaruk, bukan bagian sakit yang diobati. Pedulilah pada akarnya. Ya begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-insan alladhi la yawaddul khaira lil muslimin fihi syabahun bil yahudi wan nasara. Manusia yang tidak, muslim yang tidak menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, itu padanya itu terdapat keserupaan dengan orang Yahudi dan Nasara. Lianna man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum, karena orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin maka bukan termasuk golongan mereka. Ya karena enggak peduli, seolah-olah seperti golongan luar muslim. Ini bukan pengkafiran, bukan. Tetapi penyerupaan terhadap orang-orang di luar muslimin. Taib. Kemudian yang kedua di antara efek qaswatul qalb, di antara efek kerasnya hati setelah tadi tidak peduli pada kaum muslimin, pada muslim. Yang kedua, tidak ada rasa ketika melihat kemungkaran. Tidak ada rasa benci ketika melihat kemungkaran. Bukankah ini bisa menjangkiti diri kita? Tidak merasa, enggak ada perubahan rasa, biasa aja ngeliat kemungkaran. Ini karena dosa, Pak. Kita mungkin nyalahin masyarakat, ya karena masyarakat udah biasa kayak gini. Betul, itu dosa masyarakat, betul. Tapi dosa kita adalah, ya ada kekerasan dosa hati kita karena dosa, sehingga berefek pada, ya semua ini biasa. Enggak ada kegusaran, enggak ada kekhawatiran, raut muka enggak berubah. Biasa aja, biasa, karena udah biasa. Udah biasa dengar itu, udah biasa ngeliat itu. Ah, enggak apa-apalah. Namanya juga. Karena keras hati. Ya, enggak ada perubahan ketika melihat kemungkaran. Seorang bapak atau ibu, ya, lagi ngumpul arisan sama keluarga besar, anak-anaknya itu ngomong jorok. Atau anak-anaknya bandel dengan cara mukul sepupu-sepupunya misalnya. Main tapi mukul. Ibunya bilang dong begini, maafin ya, namanya juga anak-anak. Kesel gak orang-orang dengarnya? Kesel. Kenapa ini ibu kandungnya gak ada rasa di hatinya ketika melihat kesalahan anaknya? Ini menunjukkan imma kejahilan, imma kekerasan hati ibunya. Ya, kita bisa jadi kayak gini, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika melihat kemunkaran, enggak berubah wajahnya. Maksudnya enggak ada pikiran di hati untuk mengingkari, kayak minimal
secara kalbu misalnya, atau enggak ridha dengan adanya kemunkaran itu, tapi biasa aja. Malah justru menikmati, ini ada kekerasan di kalbunya berarti. Kerasnya kalbu itu bukan semata-mata keras secara timbangan atau zat atau gimana, tapi kerasnya kalbu ini adalah ketika kita itu tidak ada perubahan terasa di hati kita melihat kemungkaran. Keras dari segi dosanya udah tebal. Ya. Nah, kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah, di antara efek kerasnya hati, an yafrahal insanu bil ma'siyah. Seseorang berbangga, bangga dengan maksiat. Ini antara efek kerasnya hati. Bangga dengan maksiat. Bangga di sini ada kesenangan. Ya, farah di sini bahagia gitu loh maksiat. Kadang bahagia ini disertai dengan kebanggaan sehingga ada yang ingin dipamerkan dari maksiatnya ini. Ini keras kalbunya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-farah bil ma'siyati dalilun ala shiddatir raghbati ilaihi fiha. Berbangga dan berbahagia dengan kemaksiatan itu menjadi dalil, menjadi bukti akan kuatnya keinginan untuk bermaksiat itu. Wal jahli biqadri ma asah. Ya, jadi bangga dengan maksiatnya itu menunjukkan kuatnya keinginan maksiat dia dan kebodohan dia dengan kadar siapa yang dia maksiati, yaitu Allah. Dia tidak tahu seberapa kadar Allah, dia tidak menghormati Allah Azza wa Jalla. Wal jahli bisu'i aqibatiha wa 'idhami khatariha. Dan bodoh atau tidak tahu dengan buruk akibatnya. Jadi orang yang bahagia, bangga dengan maksiat itu menjadi dalil untuk 3 perkara. Pertama, kuatnya keinginan maksiat. Itu satu, itu jelas. Yang kedua, enggak ngerti betapa besarnya Allah. Yang ketiga, enggak ngerti akan buruknya akibat dia maksiat. Itu jika orang yang berbangga dengan maksiat. Ya. Baik, ikhwan sekalian rahimakumullah. Kalau misalnya antum melihat nih di jalanan bencong dengan make up yang mengerikan, badut aja minder ngeliat bencong. Ya, sambil bawa kencerengan dan semisalnya. Ini seolah membanggakan maksiat ini, padahal terkutuk loh ini. Laki-laki yang menyerupai perempuan itu dilaknat loh. Tapi enggak peduli dengan itu, bangga. Diketawain malah makin senang dia, subhanallah. Hilang rasa malunya. Ini berarti dia pengen banget tuh dapat jadi bencong itu, atau memang demi supaya dapat duit mungkin. Dia juga enggak tahu seberapa kadar Allah Ta'ala yang maha besar. Dan dia enggak ngerti apa akibatnya dia melakukan hal ini. Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sekarang para penyanyi, mereka bangga dengan lagu mereka? Ya pasti bangga. Apalagi bukan lagu cover, buatan sendiri, ya bangga lah. Ya. Hits. Ya, lagunya ngehits. Dinyanyi oleh seantero Indonesia. Ya. Dan ketika konser, ribuan orang dengan handphone, pakai lampu center handphone, gini-gini. Ya, subhanallah. Wah, senang nggak? Senang. Maka ini menunjukkan kerasnya hatinya dan kerasnya hati orang-orang pengikutnya semuanya. Dan sebagian dari mereka selfie dari para pengunjung, para visitor, para fans, ya bangga. Apalagi kemarin konser Pelangi itu, Permainan Dingin nama bandnya. Nah itu kemudian, ya itu subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Itu kan pro dengan lagi bete. Dan juga
yang menggandrungi kan anak-anak muda. Ini betul-betul bukan penyesatan secara lagu saja. Ini udah pendangkalan akidah dan rasa takut pada Allah. Tidak peduli juga dengan Islam. Bayangkan saudara kita di Palestina lagi dalam keadaan krisis. Mereka, saudara-saudara kita sekarang di Jakarta seperti itu. Subhanallah. Dan mereka bangga. Ya. Nyolong ini lagi. Apa namanya itu? Yang pakai tangan gitu, lampu tangan gitu, apa namanya? Indonesia banget itu. Ya. Dan bangga dengan itu. Sampai ada yang bangga, saya telah menyolong ininya, ngambil lengan senter lengan atau apalah. Karena kan di konser tuh gelap semua, kemudian dari senter lengan inilah semua jadi bercahaya gitu loh. Jadi kelihatan indah, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Indah dengan maksiat. Mereka berbangga dengan maksiat terus. Na'udzubillah min dzalik. Makanya menunjukkan kerasnya kalbu. Ya. Hilangnya empati. Tidak ngerti kadar Rabbul Alamin yang Maha Agung dan Kuasa. Enggak takut sama Allah. Dan enggak ngerti efek kedepannya untuk bangsa ini. Ketika kaum hombreng tidak bisa masuk lewat podcast karena langsung disomasi, dicecar oleh netizen kan? Pernah antum mungkin tahu beberapa bulan lalu atau mungkin setahun lalu atau berapa bulan lalu mengundang 2 pelaku laknat ya. Dia interview dan dengan bangganya mendeklarasikan dirinya gay dan semisalnya. Akhirnya netizen itu, langsung membombardir langsung. Nggak bisa lah masuk lewat situ. Syaitan itu nggak bisa, syaitan LGBT nggak bisa masuk. Masuk lewat mana sekarang? Konser. Kaum muslimin ini selalu ada syaitan berusaha untuk menyusup masuk kaum muslimin. Begitu ya. Karena syaitan itu tidak akan menghancurkan rumah yang sudah hancur. Begitu. Maka kalau kita itu berusaha bertakwa pada Allah, itu setannya banyak itu untuk menghancurkan kita. Namun kalau udah kadung hancur, nggak pernah sholat, ya setan sih nyantai kok ini mah, ini mah udah, ini mah nggak usah repot-repot kita mah, ya. Orang beriman hakiki, kalaupun dia merasakan lezatnya maksiat, tidak akan sempurna kelezatan itu di hatinya. Gak bakal sempurna. Pasti ada rasa gak enak. Gak ada rasa bangga. Malu. Gak mau ketahuan teman-temannya. Teman pengajian gak mau ketahuan teman pengajian. Ini masih beriman ini orang ini. Masih malu. Tapi juga malu sama Allah juga. Ada rasa tuh bersalah sama Allah. Kenapa saya melanggar? Itu lebih cepat taubatnya tuh. Beda dengan orang yang habis maksiat cerita dia. Bro, tahu nggak bro? Tadi tuh gue, ya. Nah itu termasuk qaswatul qalb. Maka kalau di antara kita ada yang kayak gitu, ya bangga dengan maksiatnya, ada masalah di hati antum. Termasuk bangga dengan maksiatnya, menceritakan maksiat masa lampau dengan menggebu dan seolah-olah itu adalah sejarah yang indah. Ini dia jebakan syaitan lainnya. Wah, saya tuh dulu musisi bro. Saya megang drum, bass, gitar, mikrofon, semua saya pegang. Ya pegang doang. Ya. Ya, logistik, iya. Pokoknya pengiriman barang. Nah, Potter ya. Masya Allah. Dengan bangganya itu cerita tuh. Saya tuh konser, akhirnya saya sekarang hijrah taubat. Ya akhi antum, kalau orang-orang gak tahu antum siapa dulu, gak usah memperkenalkan diri dulu ke siapa. Uskut, lebih baik diam, gak usah ceritain masa lampau, khalas. Tapi ini buat ibrah siapa? Pertama, apakah masyarakat itu enggak cukup dengan ibrah yang dari Rasulullah, para sahabat dan kisah-kisah para ulama? Itu dulu deh.
Tapi mereka nggak doyan dengan kisah-kisah. Oke, nggak doyan dengan kisah. Terus kalau antum ceritain seperti itu, kenapa harus dengan menggebu dan detail? Kadang ceritanya detail, Pak. Saya posisinya, saya pernah konser di sini sih, tahun sekian saya ini, teman-teman saya ini, ya Allah, nggak usah jauh-jauh banget sampai detail gitu. Makin lama, makin kebablasan, kemudian akhirnya apa? Merasa senang menceritakan itu, padahal itu aib. Nah, biasanya itu yang mantan penyanyi rock atau metal yang kayak gitu. Karena ada sisi apa? Pride, kebanggaan. Beda dengan yang dulu musisi dangdut. Malu dia, saya dulu dangdut loh, nggak lucu ente, nggak lucu, nggak ceritanya nggak seru. Karena banyak, ya. Tapi kalau misalnya rock metal, ada sisi kebanggaan. Nih lihat nih foto Anda, masih disimpan dong foto dulunya, gondrong, tatoan masih disimpan. Buat apa antum simpan? Ngambil ibrah? Nggak usah ngambil ibrah dari foto lama antum. Itu buhul-buhul syaitan untuk menjerat hati antum, untuk mengenang masa lalu. Lama-lama hijrahnya udah nggak hijrah lagi, balik lagi, tapi dengan format lain, dengan format hijrah metal nanti. Bungkusnya hijrah, sikapnya metal. Bungkusnya hijrah, nggak kenal anak ente, nggak kenal anak antum, pasti kenal gua lu. Masih gaul-gaulan seperti itu, masih menjalin persahabatan dengan teman-teman lama. Ini bukan hijrah namanya, bukan hijrah hakiki, hijrah bungkusan saja. Ya. Maka dalam bercerita pun jangan sampai merasakan kelezatan masa lalu dengan berbangga dulu tuh kayak gitu. Jangan. Rata-rata dulu musisi, tapi rata-rata nggak ada yang bangga. Dulu saya maling loh, nggak ada kayak gitu. Maling apa antum? Maling jemuran tetangga. Makin malu itu harusnya. Makanya nggak ada yang cerita. Kenapa? Karena itu nggak membanggakan. Makanya cerita maksiat lampau yang dikenal manusia itu keren, cadas gitu kan. Nah itu bisa tuh jadi bahan yang sebenarnya ini orang masih menikmati maksiat itu. Kadang jemaah sekalian, kita itu bermaksiat di kesendirian. Allah bongkar dengan cara Allah, dengan cara yang kadang lidah kita itu sendiri lupa kok ngomong kayak gitu, ketahuan sama orang lidah kita, ceplosan. Dan rata-rata orang mujrim jahat secara diam-diam rata-rata begitu, akan keluar, akan bocor dari dirinya, sehingga orang bisa mempelajarinya. Loh, dia kok kayak gini ya, jangan-jangan. Nah, akhirnya orang jadi curiga. Allah bocorin kok. Enggak ada yang selamat manusia yang bermaksiat walaupun tidak ada seorang pun tahu. Enggak ada yang selamat dari penglihatan Allah. Dan enggak boleh merasa bakal tercovery terus, pasti akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla pada waktunya, entah dunia entah akhir, kita enggak tahu. Jangan berbangga dengan maksiat. Kemudian di antara efek kerasnya kalbu, al-mujaharatu bil ma'siyah, terang-terangan bermaksiat. Nah, terang-terangan bermaksiat merupakan efek apa? Kerasnya hati. Fala yaktafi annahu irtaka al-ma'siyata wala annahu istahana binadharillahi ilaih. Enggak cukup dia bermaksiat, melainkan dia juga dengan terang-terangannya dia menganggap enteng pandangan Allah terhadapnya. Jadi orang yang terang-terangan bermaksiat sebenarnya itu menganggap enteng penglihatan Allah Azza wa Jalla terhadapnya, ngerasa lebih enteng. Makanya kalau orang masih malu untuk bermaksiat terang-terangan, itu masih ada kebaikan pada dirinya, ya. Tapi yang terang-terangan, nah ini. Nah, terang-terangan juga ada yang sifatnya langsung bermaksiat di hadapan orang, dan ada yang kayak dicontohkan oleh Rasulullah begini nih. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku itu akan dimaafkan, selamat, kecuali orang yang terang-terangan. Terang-terangan berbuat maksiat. Di antara contohnya, wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan
thumma yusbih wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Di antara bentuk atau sikap terang-terangan maksiat adalah pada malam hari seseorang bermaksiat, terus pas paginya itu kan Allah telah tutup maksiatnya, nggak ada yang tahu, no one knows kita bahasa. No one knows itu artinya bukan no one knows tidak ada hidung, bukan. Tak seorang pun tahu. Tapi dia ngebocorin, bilang ya fulan qad amiltul barihata kadza wa kadza. Tadi malam saya gini loh. Ya. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu. Pada malamnya Allah itu telah memberikan kiswah, yaitu penutup buat dia supaya aibnya enggak terbongkar. Kemudian pada pagi harinya dia sendiri yang membongkar kiswah itu. Durhakanya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan bentuk apa? Terang-terangan dalam bermaksiat. Ini enggak selamat ini yang seperti ini. Nah, ini yang membongkar aib sendiri yang tadi malam dilakukan, membongkar aib sendiri saja itu tidak dimaafkan sampai taubat, apalagi kalau yang dibongkar adalah aib orang yang sudah Allah tutupi. Ini lebih buruk lagi, Pak. Karena tuntutannya nanti di akhirat repot ini. Kalau kita, naudzubillah min dzalik, kita membongkar aib kita sendiri, kan ruginya kita sendiri. Gitu kan? Baliknya bumerang kita sendiri udah selesai, gitu kan. Tapi kalau kita ngebongkar aib orang lain yang Allah tutupi, Allah sudah tutupi. Kita singkap, kita buka, sebarin. Sebar, lihat. Kalau orang itu enggak ridho dan enggak terima, naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau orang itu enggak tahu pun, naudzubillah min dzalik. Ini ghibah ini, ghibah besar sekali ini. Ya. Nah, jadi itu jemaah sekalian, kalau berkaitan dengan orang itu hati-hati. Kita jangan bongkar aib yang ditutup, jangan bongkar. Apalagi kalau kita semajlis dengan yang ngobrol, dia curhat sama kita. Curhatan dia itu amanah yang penting sekali kita jaga. Ya. Maka kalau kita kemudian sebarkan ke orang curhatan itu tersebut, ini pengkhianatan ini namanya. Ya. Kemudian di antara efek kerasnya hati, hati tidak merasa sakit dengan kurangnya dalam ketaatan, kurangnya ketaatan. Hati itu nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa nyesel, nggak ada rasa sedih ketika kita kurang ketaatan. Ini keras hatinya nih. Ada masa-masanya kita itu dirizkikan oleh Allah dengan rezeki yang besar, banyak. Yang mana rezeki yang banyak ini kerap kali membuat seseorang terseret, terpedaya, tertipu, dan kemudian tertawan dengan dunia itu, sehingga mulai lupa sama Allah Azza wa Jalla. Kalau udah kayak gitu, ibadahnya gak khusyuk lagi, sholatnya itu gak dalam lagi. Pernah gak Pak ngerasa gitu? Kalau pernah ngerasa, terus apa yang kemudian kita rasakan? Biasa aja. Kalau biasa aja berarti keras tuh hatinya. Karena nggak ada rasa apa? Sakit gitu. Kok saya kayak gini ya sekarang ya? Coba. Di masa-masa senang biasa kayak gitu tuh. Banyak uang, habis gajian atau dapat ini dapat itu. Keenakan, kemudian lupa sama Allah. Dia tahu dirinya makin jauh sama Allah, tapi nggak ada rasa. Udah biarin aja lah, let it flow aja lah. Hidup kan cuma sekali. Udahlah nikmatin aja. Ini keras hatinya. Terus yang lembut gimana? Yang lembut adalah ketika dia merasa kok saya sekarang nggak ibadah dengan baik ya, kok saya sekarang telatan subuh ya, kok saya sekarang nggak gini, bertanya-tanya dalam hatinya. Maka timbullah jiwa yang namanya nafs lawamah, yaitu jiwa yang mencela jiwanya sendiri. Kok saya begini? Apalagi ini dosa loh. Kok saya begini? Padahal nggak boleh loh. Akhirnya dia bertaubat. Inilah orang yang lembut hatinya. Ada kala di masa-masa kita itu sholat nggak khusyuk berhari-hari. Maksudnya nggak khusyuk ini emang mungkin biasanya nggak khusyuk, tapi ini paling parah nggak khusyuknya.
Baru Allahu Akbar takbiratul ihram, habis itu sudah lupa dia lagi sholat subuh. Dan sujud, ruku itu semua secara otomatis saja. Karena udah kebiasaan dan ikutin imam. Tapi isinya nggak ada. Bahkan dia baru sadar dia lagi sholat pas apa? Imam ucapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lagi sholat saya. Assalamualaikum. Udah kayak ngerasa paling khusyuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya salam. Nggak ngerasa tuh kalau misalnya dia hilang nilai sholatnya. Walaupun mungkin sah. Karena dia melafalkan lafal-lafal yang wajib atau rukun. Ya. Juga di antara contoh. Termasuk ini efeknya. Tapi ini masih poin yang sama. Di antara contoh. Tidak ngerasa sedih sama sekali kehilangan musim kebaikan. Ya. Ramadan jarang baca Quran, lebih banyak dagang. Sampai Lebaran nggak ada rasa, nyesel nggak ada, malah seneng. Ah, bentar lagi Lebaran nih, seneng dia karena udah nggak ada beban kok. Jarang baca Quran, keras kalbunya karena perdagangan yang dilakukan. Ya, oh. Musim-musim kebaikan tuh, ya. Ada momentum kebaikan. Ya, kita insyaallah azan dulu, setelah itu kita lanjut insyaallah taala. Baik. Kita lanjut sejenak insyaallah sampai umat. Berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fi at-takbiratil ula, faghsil yadaka minhu." Kalau engkau melihat seorang rajul pria, dia bermudah-mudah dalam urusan datang sholat berjamaah dan sering kelewat takbiratul ihram, maka cucilah tanganmu darinya. Kalau ada laki-laki antum lihat atau teman, dia itu suka masbuk, sering masbuk, ya sering terlambat sholat. Ini yang masih sholat berjamaah nih, masih bagus sebenarnya. Bagi Ibrahim At-Taimi yang seperti enggak patut dijadikan sahabat. Faghsil yadaka minhu, cucilah tanganmu darinya. Enggak usah salaman, maksudnya enggak usah deket-deket sama dia, maksudnya begitu. Bukan enggak usah salaman, enggak usah deket-deket sama orang seperti itu. Itu levelnya yang masih sholat berjamaah loh. Ini kalau Ibrahim At-Taimi ngeliat orang sekarang bengkel depan masjid misalnya, tetap aja ngebengkel. Nah itu bukan cuci tangan lagi, emang kotor tangannya. Nggak mau sholat ke masjid padahal muslim. Padahal depannya tuh. Saya bukan di sini ya, saya nggak tahu kalau di sini nggak ada di suatu masjid di sana di daerah Botswana ya. Ya, mana di Mesir lah, di mana lah gitu, bukan di Indonesia. Takutnya kesinggung lagi nanti. Ya, bukan di sini. Subhanallah. Ya. Bahkan anak pernah mendapatkan itu di suatu masjid ya, bukan di sini, masjid. Itu ada tukang parkirnya. Parkiran masjid. Masjidnya terlalu gede sebenarnya, dan yang datang ke situ pun cuma berapa orang doang yang pakai motor. Tapi tukang parkir di pinggir jalan. Ya. Dari awal anak datang sampai anak mau pulang keluar dari masjid, dia masih bertahan di situ. Anak tanya, ini dalam hati itu anak bertanya, gimana ya kita mau husnul atau suudzon ya? Antum sholat nggak sih sebenarnya gitu loh? Mungkin dia akan beralasan saya akan sholat nanti, gitu loh. Tapi itu insya Allah nggak ada yang nyolong. Ini masalahnya, nggak ada yang nyolong kok, motornya aman, insya Allah. Banyak kok masjid-masjid yang nggak nyolong. Ya. Tapi
Kalau memang sholat, tafadhol. Kalau memang ada potensi bakal ada yang nyolong, silakan jaga. Tapi kalau nggak ada potensi, nggak ada yang nyolong, antum ngapain jaga? Nanti ada yang nyolong, siapa? Ya ada aja, siapa tahu. Siapa yang tahu? Yang nggak tahu, makanya udah nggak tahu, nggak usah jaga. Sholat aja. Kecuali kalau emang ada kejadian dan daerah rawan dan ada potensi yang nyolong, itu mungkin. Dan wajib nanti ketika itu sholat segera, gantian shift-shiftan. Jangan setelah narik banyak duit dari yang parkir, sholat kagak. Langsung beli sotomi, pulang. Ini murtazik namanya. Nyari rezeki, bukan nyari pahala. Ya. Gimana dengan kuli bangunan? Ngebangun masjid. Tapi ketika Allahu Akbar kesurupan. Iya. Jawab kagak, duduk di teras masjid, jemaah pada mulai berdatangan, dia duduk di teras. Mereka duduk konvoi di teras masjid sambil torak kapal api sama samsuan. Udah. Qomat bentar lagi. Allahu Akbar, syallallai. Enggak ada di hati ngeresep ayo pengen salat. Karena siwak Firaunnya sikat gigi Firaunnya belum ini. Belum habis. Masih terus aja ngopi. Selesai sholat masih di situ itikaf. Enggak bergemik mereka tuh. Subhanallah, diingetin apa Pak, so Pak. Oh ya nanti Pak. Subhanallah, kenapa enggak tadi aja yuk kita bareng sholat? Alasannya pasti masih itu. Subhanallah, kalau alasannya itu luar biasa itu. Alasannya masih keringetan lah, masih butuh istirahat. Subhanallah, istirahat mukul di atas genteng aja bisa. Ini sholat mendekam di sini aja nggak bisa. Subhanallah, itulah. Nggak ada resep di hati, nggak ada ngerasa bersalah. Ya, saya pernah ngajak seorang di rumah mertua waktu itu. Dia benerin apa ya, kayak lemari-lemari apa gitu ke rumah mertua. Benerin. Zuhur nih kan, masjid depan rumah depan pas, deket banget. Udah tinggal azan terus ntar mau qomat kan. Sebagai seorang muslim tak ingin, bang, udahan dulu bang, yuk sholat yuk. Dipelototin ana. Padahal tuan rumahnya. Dipelototin ana. Subhanallah. Mungkin dipelototinnya bukan marah ya, dia pelototinnya kagok, dia bingung. Oh tumben-tumbenan saya disuruh sholat gitu. Mungkin ya. Ayo pak, sholat pak, duluan dulu dipelototinnya. Diem aja, nggak ada kalimat, nggak ada apa, diem aja. Ana bingung. Ya udahlah, daripada pelotot-pelototan ya udah, ana yang penting udah ingetin kan. Tuh, sebagian seperti itu, ikhwan. Efek keras hati, jadi nggak ngerasa kalau dia itu lagi dosa gitu loh. Mungkin karena jahil juga, mungkin karena nggak tahu. Tapi betapa banyak yang ketidaktahuan menyebabkan kerasnya hati, gitu loh. Ya, baik. Di antara efek kerasnya hati, hamba itu tidak takut dosa-dosanya. Enggak takut dosa-dosa itu berapa? Enggak takut teman dosa-dosa. Enggak kepikiran akibatnya itu, enggak pikiran, enggak takut teman dosa-dosanya. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a fihi." An yaqa'a alayhi. Orang beriman, dia melihat dosa-dosanya itu seolah dia sedang duduk di bawah suatu gunung yang dia khawatir gunung itu bakal ambles ke dia. Itu orang beriman kayak gitu tuh. Worried, ada sisi khawatir di hatinya dengan dosa-dosanya. Wa innal fajir, adapun fajir, yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfih faqala bihi kadza. Adapun orang fajir, fasik, melihat dosa-dosanya seperti lalat yang mampir di hidungnya. Kayak gampang gitu diginiin, kena enggak kena tapi pasti pergi. Jadi orang meremehkan dosanya, enggak takut sama azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, yanbaghi liman lam yahzan
an yakhafa an yakuna min ahli nar. Orang yang enggak punya kesedihan akan dosa-dosanya, sebaiknya dia itu merasa takut dia bakal masuk neraka. Jadi kalau kita itu enggak punya kesedihan, maksudnya enggak punya kesedihan ini, kita enggak punya rasa bersalah, rasa sedih karena dosa-dosa kita, anggap aja lah antum calon penghuni neraka dah. Karena biasanya penghuni neraka tuh kayak gitu. Dan orang yang beriman, ahlul jannah, penghuni surga, itu Allah Ta'ala firmankan tentang mereka. Yang mereka mengatakan, ahlul jannah mengatakan di surga nanti, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan di hati kita. Itu kata penghuni surga di surga. Artinya penghuni surga itu adalah orang-orang yang ketika di dunia itu kepikiran akan akhirat, takut, sedih nanti gimana. Adapun yang sekarang nggak ada takut-takutnya, nggak ada kepikiran nanti pada mahsyar gimana, entar aib-aib terbongkar di hari kiamat, entar kezaliman akan dituntut di hari kiamat. Itu nggak ada kepikiran gitu. Mendingan sekarang anggap aja antum ahli neraka aja. Hendaknya takut deh itu. Bahaya itu kalau nggak ada perasaan seperti itu, bahaya Allah. Nggak ada perasaan kayak gitu kita sekarang, bahaya Pak. Berarti keras kolbu kita tuh. Kerasnya kolbu karena banyak maksiat sehingga ketutup dari perasaan-perasaan seperti ini. Kemudian di antara efek kerasnya kolbu, gersangnya mata dan sedikitnya air mata. Ya, itu yang terakhir. Nah, ini berarti stop ya, ini udah. Oke, itu yang terakhir. Saya nggak perlu jelaskan kegersangan itu. Ya mungkin kita ini sekarang sedang gersang. Maka silahkan tafsirkan kalimat yang tadi, gersangnya air mata atau gersangnya mata dan keringnya air mata. Tafsirkan dengan kita lihat diri kita sendiri. Sepertinya ini masalah kita. Ya, seperti ini masalah saya, masalah antum semua. Sekarang itu handphone bisa mengalihkan kita ke apapun yang kita inginkan. Ya, sehingga kita bisa lepas dari kesedihan akan akhirat dan gersang mata kita, kering air mata kita karena sudah banyak hal-hal yang kita pikirkan selain akhirat. Silakan dijadikan bahan renungan. Semoga yang sedikit yang bermanfaat buat anda dan juga jemaah sekalian ikhwan dan akhwat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan amal kita dan menjadikan kita berujung pada husnul khatimah dan dimudahkan untuk menjawab fitnah kubur, diselamatkan dari azab kubur, dibangkitkan dalam keadaan baik, dipermudah hisabnya dan diselamatkan di sirat serta dimudahkan menuju pintu surga Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.